Ini orang panjangnya 1,80 meter, gali lubang 2 meter. Pas mau dimasukin nggak masuk lagi. Angkat lagi, gali lagi sampai sekian kali. Selalu kurang. Padahal udah boleh ngukur. Kenapa dia jadi selalu kurang? Ada 2 sampai 2-3 kali udah tekuk aja deh kakinya. Itu sebagai pertanda tuh orang yang tidak disenangi Allah. Bumi aja nggak mau ditempatin sama orang kayak gitu tuh. Kenapa? Oh mungkin dia dulu kakinya nggak pernah jalan ke masjid. Kakinya nggak pernah jalan ke jalan yang baik. Malas beramal soleh, itu akibatnya. Nggak percaya, mati aja dulu. Ya kan kalau belum mati kita belum merasakan ya. Kalau nggak percaya mati aja dulu. Kalau kemarin-kemarin nggak pernah ninggalin sholat, satu waktu aja tinggalin sholat, pasti itu seperti itu. Nauzubillah. Allahu Akbar ya. Allahumma wasi'ka wasid rahmatahu. Di samping cahaya bertambah, rahmat Allah bertambah pula. Rahmat maknanya kasih sayang Allah. Kita jangan dikasih sayang Allah, dikasih sayang sama orang tua aja udah senang banget ya. Orang tua senang, mertua senang, masya Allah itu udah bahagia banget ya. Apalagi sampai disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yanzurullahu ta'ala ilahi birrahmah. Dengan keadaan seperti tadi sampai Allah memandang dia dengan rahmatnya. Allah memantau dia dengan rahmatnya, dengan penuh kasih sayang. Bagaikan kita dilihat oleh seorang sambil senyum lagi itu gambarannya. Ya tak? Istri kita memandang kita sambil senyum, mertua memandang kita sambil membahagiakanlah intinya. Ya tak? Tapi kalau mertua, orang tua melihat kita sambil melotot. Apalagi udah melotot sampai megang golok lagi. Nauzubillah, nauzubillah. Itu golok, masya Allah. Bukan golok, kelewang lagi. Kelewang kan panjang. Waduh. Itu baru orang tua ya. Terlebih Allah. Nauzubillah. Wa yaqulu inda doa, dan Allah menjawab indah doa kita ketika berdoa. Ya abdi wahai hambaku, minka doa, kamu punya hak untuk berdoa. Hak kamu adalah berdoa, meminta padaku, kata Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau ada hambaku menanyakan tentang diriku, fa inni qarib, aku dekat adanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, aku akan menerima doa-doa orang yang berdoa. Terlebih-lebih di bulan Ramadan. Ini banyak waktu berdoa di bulan Ramadan. Terlebih-lebih malam nanti. Malam nanti berarti malam 24 ya. Iya. Ya. Nah, udah 3. Terlebih-lebih di malam 24. Malam 24 itu malam diistimewakan untuk berdoa. Malam keistimewaan untuk berdoa. Jadi ada malam yang lebih khusus lagi untuk kita berdoa. Berarti esok malam ya. Bila perlu catat dulu tuh yang kita mau minta. Walaupun kebutuhan 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Kenapa 20 tahun mendatang? Gambarannya anak kita kan masih kecil nih. 20 tahun mendatang pernikahan anak kita. Ya kan? 20 tahun mendatang waktu ukuran pernikahan kita doakan dari sekarang, ya Allah ya Rabb, semoga anak saya ini samping menjadi anak yang soleh, semoga anak saya mendapatkan jodohnya juga yang soleha. Kan itu kalau soleh jodohnya soleha, udah soleha cantik kok ya Allah. Berilah jodoh buat anak saya yang soleh, yang soleha, yang cantik, syukur yang banyak duitnya juga. Jadi pas suami mau dakwah nggak banyak tuntutan. Dan kalau soleh insya Allah punya istrinya soleha, insya Allah nggak banyak nuntut ginian. Oh yang lihat suaminya berjuang buat Islam, malah dia nambahin kayak Siti Khadijah gitu, ya kan? Baginda Nabi suksesnya itu karena juga dibantu, syariatnya dibantu oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah hartanya yang 2/3 kota Makkah
Itu habis hartanya buat menopang dakwah baginda Nabi. Intinya diserahkan buat Islam dalam rangka dakwah Islam ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis sampai menjelang wafat itu Siti Khadijah yang ternyata kaya raya pakai baju yang sudah cumpang-camping, pakai tambalan, masya Allah. Jangankan istri Nabi kan presiden saat itu ya, presiden. Jangankan istri presiden, istri RT aja kagak mau pakai baju tambalan. Ada nggak? Zaman sekarang istri Pak RT pakai baju tambalan mau nggak? Kayak baginda Nabi Siti Khadijah kalau nggak salah dalam sejarahnya sampai 8 tambalannya Pak. Masya Allah, kita mah keren banget ya. Malah baju masih bagus, udah kredit lagi. Rajin banget sama kreditan besok Maulid, kreditan besok Isra Mi'raj, kredit mulu, belum lunas sudah kredit lagi. Itu orang sono, Cisarua Jawa Barat ya. Ya Allah. Ya nggak apa-apa sih bukan ini, nggak apa, boleh aja kok. Kata Allah, ya abdi minka doa, kamu punya hak untuk berdoa, untuk mohon. Bahkan kalau kamu nggak mau berdoa, nggak minta, termasuk orang yang sombong. Seseorang yang nggak mau berdoa kepada Allah itu termasuk orang yang sombong. Bukan sebatas sombong dalam satu keterangan di kitab Tangkirul Qaul, orang yang tidak mau berdoa itu maksiat. Tarkud du'ai maksiatun. Nggak mau berdoa itu udah maksiat. Coba pikir gitu. Kalau nggak mau berdoa aja udah maksiat, bagaimana yang lainnya? Nggak mau berdoa itu tergolong maksiat, apalagi nggak mau sholat. Cuma doa yang hukumnya pun sunnah. Kalau kita nggak mau berdoa maksiat. Kenapa kok dibilang maksiat? Berdoa itu kan perintah Allah. Berdoa itu perintah Allah. Ud'uni kata Allah. Karena nggak melaksanakan perintah itu maksiat. Jadi yang namanya maksiat bukan sebatas sampai di judi, bukan hanya sebatas sampai ya yang mode-mode begitulah. Termasuk maksiat meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban itu maksiat. Melanggar larangan Allah maksiat, meninggalkan kewajiban juga maksiat. Meninggalkan sholat berarti masih maksiat. Meninggalkan puasa berarti maksiat. Meninggalkan taat kepada orang tua termasuk maksiat juga. Kenapa? Karena memerintahkan taat kepada kedua orang tua itu perintah Allah. Berarti kalau kita nggak pandai-pandai taat kepada kedua orang tua, berarti kita maksiat. Termasuk ngaji wajib sunat. Ngaji wajib sunat. Hah? Wajib apa sunat? Wajib. Berarti kalau kita nggak melaksanakan kewajiban ngaji, maksiat. Kalau kita nggak ngaji, berarti maksiat. Itu ngaji seminggu sekali aja kok masih nggak juga. Kalau kata UAS, Ustaz Abdul Somad, ngaji itu bukan cuma seminggu sekali mas. Berapa kali? Tiap hari bagusnya. Tiap hari ngaji. Hari ini bab fikih, besok bab tauhid, besok lagi ngaji tafsir, besok lagi ngaji tasawuf, besok lagi ngaji ini dan seterusnya. Ngaji bab tijarah. Apa bab tijarah? Perniagaan dagang, katakan hari berikutnya ngaji bisnis. Tijarah itu bahasanya bisnis saja dah. Kalau tijarah kurang paham, kalau bilang bisnis paham banget, gitu. Besok hari katakan hari Ahad ngaji bisnis. Wow, mantap. Besok bikin gitu judulnya. Hari Isnin ngaji tauhid, hari Selasa ngaji fikih, hari Rabu ngaji tasawuf, hari Kamis ngaji tafsir. Harusnya mah begitu kita. Ini mah seminggu sekali, alpanya sebulan 3 kali. Itu bukan ngaji mingguan, tapi ngaji bulanan ya. Sebulan alpanya 3 kali. Itu orang sono. Mana? Cisarua. Orang Cisarua. Dia kan nggak dengar kita ceritain juga orang Cisarua sama jauh. Ya.
Sibuk kalau bab ngaji sibuk, kalau bab kondangan agak sibuk. Ya Allah, tambah kondangan mah habis maghrib langsung setar jalan. Orang sono tuh sebelah timur. Ya Allah ya. Padahal ilmu itu udah segalanya. Kalau udah bicara ilmu, segalanya harus pakai ilmu. Makanya disitulah letaknya kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun. Faridatun bukan faridun. Talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu sangat difardukan, sangat diwajibkan, bukan sebatas wajib. Menuntut ilmu itu wajib, enggak cuma situ, sangat, pakai sangat difardukan, sangat diwajibkan. Masya Allah. Yang sunnah aja kita baca tentang sholawat, wajib apa sunnah? Di luar sholat sunnah, pahalanya kayak ngono. Apa kayak ngono? Pahalanya begitu besarnya, apalagi melaksanakan kewajiban. Mestinya kita kalau kayak gini nih, nggak ikut mempelajari ilmu, harusnya rugi, merasa rugi. Kenapa? Menuntut ilmu pahalanya amat sangat istimewa. Persering saya hitung kan, nilainya berapa? Sampai 100 miliar. Nih, itu udah minimal, hitungan minimal. Kenapa saya bilang hitungan minimal? Karena kuda itu bisa ada yang 500 juta, yang dihitung 50 miliar, berarti kudanya cuma 50 juta. Itu udah minimal. 100 miliar pahala ngaji, sekali ngaji ditambah pahala ibadah 1000 tahun. 1000 tahun nih pahala ibadah. Mas, kita jangankan 1000 tahun ibadah kita sehari aja nggak full. Betul? Full nggak ibadah kita sehari? Ngapo cuma berapa jam? Itu udah rasa rajin banget ke masjid ya. Rajin tiap waktu ke masjid. Kalau dihitung-hitung cuma berapa jam, itu nggak ada 2 jam. Katakan 2 jam, Allah kasih waktu 24 jam. Oh iya. Ternyata pahala yang besar itu Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, karena nggak mendapat keuntungan, harusnya kita merasa rugi. Kalau boleh saya gambarkan lagi begini, siapa yang sholat Jumat, sholat Jumat, udah sholat 5 waktu. Siapa yang sholat 5 waktu pulang amplop 500.000. Mana betul kan? Betul kan? Siapa yang sholat 5 waktu berjam, siapa yang orang sholat berjamaah dan 5 waktu, setiap sholat 500.000. Kata yang datang kepada yang nggak datang, bilang apa? Rugi lu nggak berjamaah, kenapa? Gue dapat 500.000 nih. Itu baru 500.000 loh, belum seberapa dibandingkan pahala sholat berjamaah. Rugi lo nggak sholat berjamaah, kenapa? Gue tuh 500.000, walaupun dia kena amplop tadi toh. Seperti itu. Ini 100 miliar. Plus ibadah 1000 tahun. Usia kita belum tentu sampai 100 tahun. Ya kan? Usia kita belum tentu sampai 100 tahun. Uang rata-ratanya 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Nggak tahu saya juga. Saya tinggal seminggu lagi kayaknya. Tinggal seminggu lagi. Kalau nggak salah ini Selasa. Kalau nggak Selasa ya Rebo. Kalau nggak Rebo ya Kamis. Kalau nggak Kamis Jumat. Kalau nggak Jumat Sabtu. Kalau nggak Sabtu Ahad. Iya. Kali ada yang duluan itu. Ada yang duluan. Cakep banget nih kalau duluan hari bulan Ramadan, apalagi hari Jumat. Wih. Ayo. Harinya hari Jumat, bulan Ramadan. Siapa yang mau duluan? Tetap aja nggak mau ya. Kalau ditawarin istimewa banget. Wafatnya hari Jumat di bulan suci Ramadan, apalagi sholat meninggalnya lagi sujud, masya Allah, udah simbol keistimewaan itu. Ada yang mau? Masih nolak juga ya, itu artinya keistimewaan yang Allah berikan. Makanya paling enggak kita merasa senang kalau ada keluarga kita wafatnya hari Jumat. Bukan senang gimana? Senang dengan di hari yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wah kelamaan ini sampai ke sana-sana. Wa minkal ijabah. Kata Allah tadi, ya, wahai hambaku, kau punya hak untuk berdoa, tapi aku punya hak untuk menjawab doa-doamu. Aku punya hak, punya tugas untuk menjawab doa-doamu. Ini Allah memberikan kesempatan nih. Udah kamu banyak berdoa, banyak minta padaku, nanti aku penuhi. Cuma Allah memenuhinya ini nggak langsung kayak dari anak ke bapak begini ngasih duit. Kita makan pengennya begitu. Doanya malas. Ya. Ada yang dipending, ada yang dipending seminggu, ada yang pending sebulan, ada yang pending setahun. Yang sering saya gambarkan begini kan, kita punya anak usia 5 tahun. Jatah apa dia punya? Kita punya duit banyak, bukan cuma ratusan juta lagi, miliaran, puluhan miliar. Anak kita usia 5 tahun minta beliin mobil, mau dibeliin nggak? Hah? Ya enggak deh, kalau dibeliin ini orang nggak paham, orang on, walaupun banyak duit. Nah, kamu minta mobil, nih bapak beliin Pajero. Wih, Pajero. Punya 5 tahun tuh beliin mobil Pajero. Itu bapak yang sehat apa enggak tuh? Hah? Bapak yang sehat apa enggak tuh? Ya salah besar. 5 tahun dibeli mobil Pajero. Orang yang paham, kata si bapak, nanti nak, sekarang mah mobil-mobilan dulu deh, mobilnya pakaian. Mobilnya pakaian, mobil-mobilan dulu deh. Nanti di saat kamu sudah dewasa, bapak beliin. Allah juga begitu menjawab doa kita. Sekarang kebutuhan kita masih kecil, cukup 200.000, 300.000, 500.000 gedenya. Di saat kamu punya kebutuhan besar nanti, aku penuhi kamu. Jadi makanya saya bilang tadi, andaikan kebutuhan kita 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, kita minta dari sekarang. Banyak-banyak minta kepada Allah. Banyak-banyak minta kepada Allah, rajin-rajin minta kepada Allah. Tadi itu kata Allah, "Idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Itu Allah menjelaskan seperti itu adanya. Makanya banyak-banyak berdoa. Prinsipnya berdoa adalah ibadah. Paling tidak itu. Andaikan Allah menjawab, ditunda dulu jawabannya semua. Nanti aja kamu aku berikannya di akhirat. Kita sudah bernilai ibadah. Kita berdoa sendiri, kalau sendiri baca tuh doa yang banyak. Mau bahasa Arab, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jerman. Memang Allah paham bahasa Jerman? Ya, nanya Allah paham. Ya. Daripada bahasa Arab kita nggak paham, udah bahasa kita aja, ya Allah ya Rabb. Itu tadi gambarnya. Anak kita 30 tahun mendatang menikahnya, atau 20 tahun dari sekarang kita minta. Setiap waktu bila perlu kita minta. Setiap waktu kita minta. Mudah-mudahan anak kita mendapatkan jodohnya yang soleh atau soleha. Wah, betapa nikmatnya. Kalau kita punya mantunya, masya Allah, udah soleh, nggak perlu diingatkan lagi ke masjid, malah dia yang ngajakin kita. Pak, udah azan Pak. Masya Allah, kita ngedenger anak aja azan kayaknya udah seneng banget, apalagi sampai ngimamin. Betul? Dengar anak kita udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar suara azan anak kita, masya Allah. Apalagi sampai imam di awal ternyata dari mukul beduk sendiri, azan sendiri, qomat sendiri, imamin nggak ada makmumnya. Nauzubillah subhanahu. Ya tapi intinya anak kita sudah hebat gitu loh, ya. Pun kalau sini kan alhamdulillah. Tadi saya hitung 7 baris, dapat 8 baris tadi. Siji loro telu papat lima enam pitu, benar 7 baris. 7 baris tadi saya ngitung, mas aja saya belakangan, memang terlambat juga. 7 baris, anak mudanya juga. Kalau bapak-bapak pantas dah
Memang harus juga, udah tuh mau mana lagi kalau nggak ke masjid. Remajanya saya lihat, masya Allah, seneng ngelihat anak-anak remaja mau ke masjid. Seneng kita melihat anak-anak mau ke masjid, mas, untuk salat berjamaah. Sedih, harusnya menangis kita kalau kita punya anak nggak mau kenal masjid. Nangis pak, harusnya pak. Ini mah anak gak bisa komputer, marahnya bukan main. Anak gak mau ke masjid, cicing bayi di imam. Kenapa? Bapaknya juga cicing. Nah, alhamdulillah. Apa jadi sono-sono ngomong ya? Ini bicara doa pada mah terlalu jauh ngomongnya. Wa minal ijabah wa min kasu'al, dan kau punya hak untuk memohon. Wa minan nawal, dan aku punya hak, kata Allah, untuk menjawab atau menerimanya. Wa minkal istighfar, kau berhak untuk minta untuk istighfar, mohon ampunan kepadaku. Kamu punya tugas untuk mohon ampunan padaku. Wa minnal ghufran, aku punya hak untuk mengampuni dosa-dosamu. Amin ya rabbal alamin. Kembali dan keistimewaan Ramadan tentang daripada taklim. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala man hadara majlis ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatan sanatin. Kenapa baca cepat biar cepat selesai? Ini udah pada ngantuk saya. Ngantuk ya enggak, yang seger-seger habis ngopi kok. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan." Siapa orang menghadiri majlis ilmu, termasuk majlis ilmu ya kayak gini nih. Kuliah subuh namanya, atau masalah diskusi, pokoknya bahasan-bahasan tentang keilmuan. Orang yang menghadiri majlis ilmu di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu, niscaya Allah mencatat lahu bagi orang tadi bikulli qadamin, setiap langkah itu ibadata sanatin, ibadah setahun. Bapak melangkahkan kaki dari rumah berapa ratus langkah tuh sini. Kalau ada 200 langkah, berarti kita mendapatkan pahala ibadah 200 tahun. Itu baru melangkahkan kaki, belum lagi duduk lagi di sini 1 jam berapa tadi? 100 miliar. Tambah ibadah 1000 tahun. Udah duduk di majelis ilmu, kan memang niatnya buat ngaji, dapat ilmunya mau diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada ibadah salat sunnah 1000 tahun. Ini bahasa orang Jerman yang ngebadeg tuh pahala ngebadeg. Betapa besarnya pahala talabul ilm. Mulai dari jalan saja tuh, jalannya sudah dapat pahala ibadah per langkah, nilai ibadah setahun. Kalau ada 1000 langkah, berarti sama dengan kita ibadah 1000 tahun tuh, disimpan oleh Allah buat bekal akhirat. Ini kan kadang-kadang kalau bekal akhirat nggak dipikirin, bekal dunia mah masya Allah. Anak baru lahir udah mikir nanti anakku nanti dibikin rumah di sana. Baru lahir tuh bocah, baru sehari udah dipikirin bikin rumahnya di anu, nanti beli mobilnya anu. Ya Allah ya Rob. Malah dalam kandungan ada yang dipikirin, ntar anak ini mau laki-laki mau perempuan, aku bikin rumah 2 lantai. Masih dalam kandungan udah dipikirin bikin rumah 2 lantai. Masya Allah. Kenapa kita nggak mempersiapkan diri untuk akhirat? Jangan yang dunia akhirat diabaikan. Nauzubillah. Boleh mikirin dunia, maknanya harta. Dunia ini maksudnya harta. Cari harta boleh sebanyak-banyak, tapi ingat, harta yang mulia itu adalah harta yang dijadikan mazraatul akhirah. Jadikan persiapan akhirat, ladang akhirat. Kalau nggak dijadikan amal akhirat, dunia harta tadi hina adanya. Kenapa baginda Nabi menerangkan masjid tempat termulia, pasar tempat paling hina? Kan gitu kan? Nabi mengatakan masjid tempat termulia, paling mulia itu masjid. Sementara pasar itu tempat yang paling hina, paling jelek, paling kotor, padahal bersih banget. CCM kotor apa bersih? CCM kotor bersih. Bersihnya bukan main toh, tapi
Tapi walaupun bagaimana yang namanya pasar kata Nabi itu nilainya hina. Masjid walaupun kelihatannya ini hebat, ini mau lihat lampunya juga kalau mau dihitung lebih dari 50 sampai yang di luar, main di toko masih. Ya, kalau ini andai kan ada masjid musola kelihatannya jelek, kelihatannya kumuh, tetap itu tempat yang dimuliakan Allah. Makanya kalau pengen mendapatkan kemuliaan, rajin-rajin ke masjid atau ke musola dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian itu tadi kesimpulan daripada melangkahkan kaki saja. Orang yang menuntut ilmu di bulan suci Ramadan melangkahkan kaki saja, setiap langkah ini mendapatkan pahala ibadah 1 tahun. Pahala ibadah 1 tahun. Makanya yang dekat muter dulu. Yang paling jauh siapa? Hah? Yang paling jauh siapa? Oh iya, saya yang paling jauh ya. Kan gak melangkah pakai mobil, roda putaran roda dihitung langkah. Nah, jangan jujur Pak. Setiap langkah mendapatkan ibadah setahun. Nah, kalau saya jalan dari rumah sampai sini belum sampai ngaji udah. Saya sampai sini bubar. Kira kalau saya jalan dari subuh, sebelum subuh katakanlah, atau imsak saya jalan ke sini, jalan kaki sampai sini masih ada orang kira-kira. Makanya putaran roda, mau mobil, mau motor, mau sepeda sekalipun terhitunglah. Ini keistimewaan daripada thalabul ilm di bulan suci Ramadan. Wa man qada, langsung saya lewatin. Wa man qada hajata akhihi al-muslimi fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Siapa orang yang mau memenuhi kebutuhan saudara muslimnya fi Ramadan, di bulan Ramadan. Siapa orang yang mau mencukupi kebutuhan seorang muslimnya di bulan suci Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumil qiyamah. Allah akan memenuhi 1000 kebutuhan buat orang tadi. Kapan? Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Siapa orang yang mau memenuhi, mananya di sini menolong termasuk memenuhi. Siapa orang yang mau menolong saudara muslimnya di bulan Ramadan ini, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya nanti 1000 kebutuhan pada hari kiamat. Full nih pahala di hari kiamat semua Allah berikan. Ini sebagian, bersebagian kecil. Ini juga saya bacanya pilih-pilih. Kenapa pilih? Baca semua, nggak selesai sampai jam 8. Saya juga pengertian. Ya kalau saya baca apa adanya, ya bisa-bisa sampai zuhur lah, sampai zuhur. Siap? Benar? Saya nggak siap. Ya situ duduk. Saya udah ngomong ini kopi kagak ada. Bercanda. Ini kalau orang yang ngedengerinnya sepintas, berarti biasa ngopi dong, kan begitu akhirnya. Katanya puasa tapi nyebut-nyebut kopi. Ini kalau yang ngedengerinnya gak serius, bisa gagal paham itu. Bisa gagal paham gak? Bisa gagal paham. Ini kalau nggak serius, makanya biar serius hadir kayak gini kan ya. Kemudian yang enak-enak aja dah. Artinya memang kaitan sama Ramadan gitu ya. Yang enak yang kaitan dengan Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita menengok tadi di samping keistimewaan Ramadan juga keistimewaan menuntut ilmu. Apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqa tahtal arsy madinatan maktuban ala babiya manzarul ulama fakana mazarul anbiya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah khalaqa
menciptakan tahtal arsy di bawah aras madinatan, satu kota, maktubatan yang tertuliskan di sana, ala babiha, di pintunya, manzarul ulama fakan nama zarul anbiya. Di sana tertuliskan siapa orang yang berkunjung kepada seorang ulama, ziarah itu maknanya berkunjung. Siapa orang ziarah kepada ulama atau berkunjung kepada ulama, fakan nama zarul anbiya, sungguhnya dia sudah termasuk orang yang kunjung kepada nabi, kepada para nabi. Anbiya ini jamak, bukan hanya kepada baginda Nabi Muhammad, tapi juga kepada nabi-nabi yang lain. Siapa orang yang mau ziarah kepada seorang ulama, ya kan? Siapa orang yang ziarah kepada ulama, ini ulama bahasanya banyak. Kalau memang satu ya alim, dua alimani. Kalau banyak jama taksir ulama. Siapa orang yang rajin berkunjung kepada para ulama, dia mendapatkan nilai berkunjung kepada baginda Nabi, berkunjung kepada para nabi atau ziarah kepada para nabi. Masya Allah, Pak. Ya. Jadi ulama ini yang dinamakan pewaris Nabi. Orang yang ziarah kepada ulama itu dia mendapatkan pahala ziarah kepada para nabi. Sehingga dalam hadis lain diterang waiza, karena yang demikian tadi dari keterangan tadi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin indal ulama, duduknya sesaat indal ulama, di sisi ulama, di hadapan ulama, ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Duduk di samping ulama atau duduk bersama ulama itu lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun, kita jangan 1000 tahun, sehari aja gak bisa full, enggak? Kita sehari gak bisa full. Ini dinilai ibadah 1000 tahun yang tidak ada hentinya. Ini artinya apa? Pahala yang besar ini menunjukkan bahwa Allah sangat cintanya kepada orang yang cinta ulama. Allah sangat cinta kepada seorang orang ini cinta ulama. Memang ada orang yang duduk dengan ulama nggak cinta? Ada juga. Ternyata ngintai dia. Tapi pada umumnya pengertiannya orang yang duduk bersama para ulama adalah orang-orang yang cinta ulama. Nah, disinilah letaknya bahwa kita perlu dekat dengan para ulama. Insya Allah pada hari kiamat pun nanti ditanya, kamu rombongan siapa? Rombongan ulama anu, kiai anu, kiai anu. Apalagi kiainya banyak, masya Allah, banyak yang menolong kita. Yang khawatirnya pada akhir nanti nggak punya ulama, nggak punya orang yang kita ikuti. Nauzubillah. Kalau kita banyak guru-guru kita, itulah yang menyebabkan kita akan mendapatkan pertolongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi, duduk bersama ulama itu 1 saat, 1 jam kasarnya, saatan itu kita artikan 1 jam. Duduknya bersama ulama 1 jam itu lebih disenangi oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan